Surah Al-Ankabut, bab 29, ayat 45. Utlu ma uya ilaika minal kitabi wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa melantunkan apa yang kami sampaikan padamu dengan inspirasi dan mendirikan doa yang biasa dengan berdoa mencegahmu dari tindakan yang memalukan dan tidak adil. Secara tidak langsung, Al-Quran akan mengajarimu menjadi orang yang adil. Saya memilih menyebut salat daripada berdoa sebagai program menuju kebenaran. Istilahnya, teknologinya adalah cuci otak. Tapi umumnya, jika Anda tanyakan, kita akan mencuci otak, kedengarannya aneh. Jadi ketika saya mendengar seseorang menggunakan kata Inggris prayer untuk kata Arab salat, saya ingatkan mereka itu bukan terjemahan yang tepat. Sama halnya ketika saya katakan bahwa Allah adalah kata yang benar. God bukanlah terjemahan yang tepat. Tetapi ketika seorang menggunakan God untuk Allah, ketika kita berbicara dengan yang bukan muslim, seperti yang saya lakukan hari ini, saya menggunakan kata God untuk Allah, saya tidak keberatan. Tetapi saya mengingatkan mereka bahwa God bukanlah terjemahan yang tepat untuk kata Arab Allah. Sama halnya berdoa, bukanlah terjemahan yang tepat untuk kata Arab salat. Dan kita umat muslim harus menunaikan salat minimal 5 kali sehari. Disebutkan dalam Quran surat Al-Isra bab 17 ayat 78 dan surat Toha bab 20 ayat 130 bahwa kita harus menunaikan salat 5 kali dalam sehari. Seperti halnya untuk tubuh yang sehat, dokter akan mengatakan kepada kita untuk makan 3 kali sehari. Sama halnya untuk jiwa yang sehat, melakukan salat 5 kali sehari. Dan Quran mengatakan dalam surat Al-Maidah bab 5 ayat 6, kalian semua percaya ketika kamu bersiap untuk salat, cucilah wajah dan tanganmu dan lenganmu sampai ke siku, dan basuh kepalamu dengan air, dan cuci kakimu sampai ke mata kaki. Pembersihan wudu adalah salah satu syarat sebelum sholat. Wudu adalah persyaratan. Pesan yang diberikan dalam Alkitab, jika Anda membaca Alkitab, disebutkan dalam kitab Keluaran bab 40 ayat 31-32 bahwa Musa dan Harun dan anak-anaknya, mereka mencuci tangan mereka dan kaki mereka. Dan ketika mereka pergi ke kuil dan mendekati mezbah, mereka membasuh sesuai perintah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pesan yang sama diulangi dalam Kisah Para Rasul bab 21 ayat 26. Dikatakan bahwa Paulus bersama dengan orang-orangnya, dia membasuh dirinya sebelum datang ke hadapan Tuhan. Dan sebelumnya disebutkan dalam kitab Keluaran bab 40 ayat 31-32 bahwa Musa dan Harun dan anak-anaknya, mereka berwudu sebelum menyembah Tuhan. Jadi wudu adalah keharusan dalam Islam, begitu juga agama Kristiani, pembersihan. Selanjutnya disebutkan dalam Quran surat Toha bab 20 ayat 11 dan 12. Ketika Musa mendekati api, ia mendengar suara, "Oh Musa, aku adalah Tuhanmu, jadi di hadapanku lepaskanlah alas kakimu, karena kau berada di lembah suci tua." Melepaskan alas kaki untuk sholat adalah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa damai bersamanya. Pesan ini juga diulangi dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 5. Dikatakan, Tuhan Yang Kuasa berkata kepada Musa, "Jangan mendekat, tanggalkan sepatumu dari kakimu, karena kau berada di atas tanah yang suci." Pesan yang sama diulangi dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 33. "Lepaskanlah sepatumu dari kakimu, karena kau berada di atas tanah yang suci." Disebutkan sebuah perintah dari Tuhan Yang Kuasa pada Musa untuk melepaskan alas kaki kita sebelum sholat. Tapi juga disebutkan dalam hadis pada Sunan Abu Daud volume 1 kitab sholat bab 240 hadis 653. Ia berkata, bukan ayahnya melainkan kakeknya berkata, ia melihat Nabi Muhammad damai bersamanya berdoa dengan alas kakinya maupun tidak dengan alas kakinya. Jadi kita umat muslim dapat menunaikan sholat baik dengan alas kaki maupun tanpa alas kaki. Bila kita menunaikannya tanpa alas kaki, maka kita membersihkan jiwa kita. Selanjutnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari
Volume 1, Kitab Adan, bab 75, hadis 692. Itulah keterangannya. Dia bilang, ketika kita menunaikan sholat, bahwa kita bersentuhan baut dengan teman kita. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud, volume 1, Kitab Sholat, bab 245, hadis 666. Bahwa Nabi sebelum berbalik dan berkata, jangan berdiri sendirian. Mari kita berdiri bahu-membahu, menutup jarak, dan jangan biarkan adanya pembukaan untuk iblis. Nabi tidak merujuk pada iblis yang ada di museum, dengan 2 tanduk dan ekor, yang merujuk pada iblis dari rasisme, dari yang tersingkir, dari warna, dari kekayaan. Menghormati orang miskin, raja, atau pengemis ketika kau berdiri untuk sholat. Kau berdiri bahu-membahu. Tidak masalah kalau kau hitam atau putih, ketika kau berdiri untuk sholat, kau berdiri bahu-membahu. Bagian terbaik dari sholat adalah sujud, yang artinya bersujud. Dalam Quran, sujud disebutkan tidak kurang dari 92 kali. Dan Allah berkata dalam surat Al-Imran bab 3, ayat 43, Oh Maria, sembahlah Allah dengan sepenuh hati, dan sujudkanlah dirimu dan menunduklah dengan mereka yang menunduk. Allah mengulang pesan itu dalam surat Al-Hajj bab 22 ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian semua yang percaya, menunduk dan sujudkanlah dirimu dan sembahlah Tuhanmu. Lakukanlah kebaikan untuk kesejahteraanku. Semua para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, ketika mereka menunaikan sholat, ketika mereka berdoa pada Tuhan yang kuasa, mereka bersujud, mereka menyatakan. Dan jika kau membaca Alkitab, disebutkan dalam kitab Kejadian bab 17 ayat 3, Ibrahim bersujud ketika ia berdoa kepada Tuhan. Disebutkan dalam kitab Bilangan bab 20 ayat 6, bahwa Musa dan Harun bersujud dan Tuhan pun muncul ke depan mereka. Disebutkan dalam kitab Yosua bab 5 ayat 14, bahwa Yosua bersujud dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Disebutkan dalam Injil Matius bab 26 ayat 39, di Taman Getsemani, Yesus damai bersamanya. Ia bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Jadi semua nabi Tuhan, mereka bersujud dan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan semua melakukan lebih baik dari kita, umat muslim. Dengan mengikuti jalan mereka dan berdoa kepada Tuhan, berarti meletakkan bagian tubuh yang tertinggi, yaitu dahi, ke bagian terendah, yaitu di tanah, dan kita mengucapkan kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Psikologi mengatakan kepada kita bahwa pikiran tidak secara langsung dalam kendali kita, tetapi tubuh kita dikendalikan secara langsung oleh kita. Jika tangan saya terangkat, saya dapat mengangkatnya, saya dapat melangkah ke depan. Tapi pikiran kita tidak langsung dikendalikan oleh kita. Oleh sebab itu, untuk merendahkan pikiranmu, kamu merendahkan tubuhmu. Dan tidak ada cara yang lebih baik dari meletakkan tangan tertinggi dari tubuhmu, dahi ke bagian terendah, yaitu di atas tanah, dan kemuliaan Allah, hanya Allah lah yang Maha Tinggi. Pilar ketiga dari Islam adalah zakat. Zakat berarti untuk mensucikan. Artinya mensucikan. Dan dalam Islam, setiap orang-orang kaya yang memiliki simpanan lebih dari batas bawah, lebih dari 5 gram emas, dia harus memberikan 2,5% dari simpanan mereka setiap tahun untuk diamalkan. Jika setiap manusia yang kaya memberikan zakat, kemiskinan akan terhapuskan dari dunia ini. Tidak akan ada manusia pun yang akan mati kelaparan. Seperti disebutkan dalam Quran Surat Al-Asr bab 59 ayat 7, bahwa zakat sudah ditetapkan supaya kekayaan tidak berputar di antara orang-orang kaya. Zakat mewajibkan amal sudah ditetapkan supaya mencegah kekayaan berputar di antara orang kaya saja. Dan arahan yang sama juga diberikan dalam surat Petrus 1 bab 4 ayat 8. Berikanlah amal dengan sungguh-sungguh, karena amal menutupi banyak sekali dosa. Pilar keempat dari Islam adalah saum, yaitu berpuasa. Semua muslim yang sudah dewasa, yang sehat, seharusnya berpuasa, di mana tidak melakukan makan, minum, dan seks dari fajar hingga senja. Untuk 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan, ini disebut sebagai saum, berpuasa. Dan disebutkan di Quran Surah Al-Baqarah bab 2 ayat 183, bahwa berpuasa sudah ditetapkan untukmu
seperti halnya ditetapkan bagi orang-orang yang datang sebelum kamu, agar kamu belajar menahan dirimu sendiri. Alasan utama berpuasa menurut Quran adalah untuk menahan diri sendiri, mengendalikan diri sendiri, dan hari ini ilmu psikologi mengatakan kepada kita bahwa jika kamu dapat mengendalikan rasa laparmu, maka kamu bisa mengendalikan diri sendiri. Ada bermacam-macam manfaat mukjizat, manfaat lainnya kau dapat berbicara panjang lebar hanya mengenai keuntungan berpuasa. Contohnya, banyak ilmu yang mengatakan kepada kita bahwa kita berpuasa dalam ketetapan Islam untuk 1 bulan Qamariah akan meningkatkan penyerapan dalam usus dan bahkan mengurangi kadar kolesterol. Jika kau sama sekali tidak merokok dari fajar hingga senja, dengan baik kau dapat tidak sama sekali merokok dari pelungan hingga kuburan. Jika kau dapat tidak sama sekali minum alkohol dari fajar hingga senja, dengan baik kau dapat tidak sama sekali minum alkohol dari pelungan hingga kuburan. Ini memberikan kesempatan bagi kita menanamkan kebiasaan yang baik dalam diri kita, dan dari sana tidak sama sekali melakukan kebiasaan yang buruk. Dalam puasa sangat dianjurkan juga dalam Alkitab. Dalam Injil Markus bab 9 ayat 29, demikian juga dalam Injil Matius bab 17 ayat 21. Bahkan Alkitab menetapkan puasa. Pilar kelima Islam adalah haji. Semua muslim yang telah dewasa dimaksudkan untuk melaksanakan haji. Melaksanakan haji yaitu berziarah ke Baitul Suci Mekah di bulan haji setidaknya sekali dalam seumur hidup. Haji adalah pertemuan tahunan terbesar sedunia. Sekitar 2,5 juta orang berkumpul dari berbagai belahan dunia. Dari Amerika, dari Inggris, dari Kanada, dari India, dari Pakistan, dari Serikat Eropa, dari Malaysia, dari Indonesia. 25 juta orang berkumpul dari berbagai belahan dunia, dan mereka berpakaian dalam 2 lembar kain yang tidak dijahit sebaiknya berwarna putih. Orang yang berpakaian dalam 2 lembar kain yang tidak dijahit sebaiknya berwarna putih, kau tidak dapat mengenali orang yang berdiri di sampingmu apakah mereka raja atau pengemis. Haji adalah contoh terbaik dari persaudaraan internasional. Quran mengatakan dalam surah Al-Hujarat bab 49 ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Semua umat manusia kami menciptakan kalian sepasang pria dan wanita dan membagi kalian dalam bangsa dan suku supaya kalian saling mengenal satu sama lain, bukan saling membenci satu sama lain. Dan yang paling terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa di sisinya. Kriteria untuk penghakiman di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah kekayaan, bukanlah warna, bukanlah jenis kelamin, bukanlah umur, melainkan takwa, kebenaran, kesadaran akan Tuhan kesalehannya. Jika Anda membaca Alkitab, disebutkan dalam Alkitab kitab Mazmur bab 84 ayat 4-7, dikatakan, diberkatilah mereka yang pergi ke lembah Baka. Baka adalah nama lain dari Mekah. Disebutkan juga dalam Quran surat Al-Imran bab 3 ayat 96. Jadi Baka adalah orang tempat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Baka adalah nama lain dari Mekah. Dan juga disebutkan dalam Alkitab bahwa terberkatilah mereka yang pergi ke Baka. Ini tidak hanya berkaitan dengan 5 pilar Islam, tetapi kelima pilar ini hanya merupakan pilar yang strukturnya tidak selesai. Tetapi apabila pilar ini kuat, insya Allah dengan kehendak Tuhan, maka strukturnya akan kuat. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Jariyat bab 51 ayat 56, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Alasan utama suatu penciptaan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ibadah berasal dari kata ab, yang artinya kita harus melayani, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mematuhi perintah Allah. Kita telah menyerahkan kehendak kita pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kemuliaan Quran mengatakan dalam surat Al-Maidah bab 5 ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu, kalian percaya, innamal khamru wal maisiru, yang pasti paling beracuni adalah judi.
والأنزاب والأزلام Percaya kepada batu-batu رجس من عمل الشيطان akan mengirimmu kepada iblis, فاجتنبوا لعلكم تفلحون. menjauhkanmu dari kesejahteraan. Jika kau tidak sama sekali melakukan yang meracuni, kau melakukan ibadah, kau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau mematuhi perintahnya, dan kau menyerahkan kehendakmu kepada kehendak Allah. Pesan yang sama diberikan pada Alkitab jika kau membaca kitab Amsal bab 20 ayat 1 dikatakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah pengamuk, dan terhuyung-huyung karenanya tidaklah bijak. Pesan yang sama diulangi di kitab Efesus bab 5 ayat 18 dikatakan, jangan mabuk karena anggur. Jadi alkohol bahkan juga dilarang dalam Alkitab tidak kurang dari 2 tempat. Jadi jika kita tidak sama sekali minum alkohol, kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Allah mengatakan dalam Quran, tidak kurang dari 4 tempat yang berbeda. Dalam surat Al-Baqarah bab 2 ayat 173, dalam surat Al-Maidah bab 5 ayat 3, dalam surat Al-An'am bab 6 ayat 145, dan surat An-Nahl bab 16 ayat 115. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. 4 makanan itu daging bangkai, daging babi, darah, dan juga daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 makanan ini, daging, bangkai, darah, daging babi, dan makanan untuk berhala adalah dilarang dalam Quran tidak kurang dari 4 tempat. Jenis makanan ini bahkan juga dilarang dalam Alkitab. Jika kau membaca Alkitab dalam kitab Imamat bab 17 ayat 15 dan kitab Ulangan bab 14 ayat 21 dikatakan, kau tidak boleh memakan segala sesuatu yang mati dengan sendirinya. Jadi bahkan daging bangkai juga dilarang dalam Alkitab. Sehubungan dengan darah, ada tidak kurang dari 5 tempat yang berbeda dalam Alkitab di mana darah dilarang. Jika kau membaca kitab Kejadian bab 9 ayat 4, kitab Imamat bab 17 ayat 14, kitab Ulangan bab 12 ayat 16, dan 1 Samuel bab 14 ayat 33, dan Kisah Para Rasul bab 15 ayat 29. Alkitab melarang memakan darah tidak kurang dari 5 tempat yang berbeda. Sejauh mengenai daging babi, disebutkan dalam Alkitab di kitab Imamat bab 11 ayat 7-8 bahwa babi berkuku belah dan bersela panjang, tetapi ia memilih untuk tidak dipotong. Itu tidak bersih untukmu. Kau tidak boleh memakan dagingnya ataupun menyentuh bangkainya. Hal yang sama diulangi dalam kitab Ulangan bab 14 ayat 8. Babi berkuku belah, tetapi ia tidak memilih untuk dipotong. Itu tidak bersih untukmu. Kau tidak boleh memakan dagingnya ataupun menyentuh bangkainya. Dan memakan babi dilarang ketiga kalinya di Alkitab. Dalam kitab Yesaya bab 65 ayat 2-5, Alkitab melarang memakan daging babi tidak kurang dari 3 tempat yang berbeda. Dan yang terakhir adalah makanan yang telah diambil untuk berhala juga dilarang dalam Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 29, demikian juga dalam kitab Wahyu bab 2 ayat 14, bahwa makanan apapun yang telah diambil untuk berhala, jika makanan itu diletakkan di altar, maka makanan itu dilarang bahkan untuk orang Kristiani. Jika Kristiani berarti mengikuti Yesus damai bersamanya, maka kami, umat muslim, lebih Kristiani dari orang Kristiani itu sendiri. Lebih jauh dalam Quran memberikan kita berbagai arahan. Quran mengatakan bahwa kita harus jujur. Disebutkan dalam Quran kita harus mencintai tetangga. Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un bab 107 ayat 1-7. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد ولا يطعم المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tidak diturunkan pada mereka yang menyangkal penghakiman yang akan datang, yang sering berlaku kasar dan tidak memberi makan mereka yang ada di daerahnya. Kecelakaanlah bagi mereka yang mengabaikan doa. Kecelakaanlah bagi mereka yang hanya berdoa untuk dilihat orang saja, dan mereka bahkan tidak menyediakan kebutuhan tetangga mereka. Jadi untuk menyediakan kebutuhan tetangga adalah menyerahkan kehendak kita pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Nabi Muhammad SAW berkata bahwa ia bukanlah seorang muslim yang tidur dengan perut yang penuh sementara tetangganya kelaparan. Dan orang bertanya, siapakah tetangga itu? Nabi berkata, 40 rumah di sampingmu adalah tetanggamu. Mengumpat dilarang dalam Quran. Quran mengatakan dalam surah Al-Humajah bab 104 ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap para pengumpat. Jika mereka tidak sama sekali mengumpat, kau menyerahkan kehendakmu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan bahwa kita harus mencintai dan menghormati orang tua. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra bab 17 ayat 23 sampai 24 bahwa kita telah menggabungkan manusia yang menyembahku dan untuk baik kepada orang tuamu, dan jika salah satu dari mereka atau keduanya menua, jangan berkata yang menghina, jangan menyumpah, jangan menolak mereka, tetapi perlakukan mereka dengan hormat dan rendahkan rasa malumu dan berdoa kepada Tuhan untuk memberkati mereka seperti mereka menghargai anak-anak mereka. Quran mengatakan salah satu dari orang tuamu atau keduanya menua, kau bahkan tidak dapat menyumpahi mereka, tapi perlakukan mereka dengan hormat dan rendahkan rasa malumu dan berdoa kepada Tuhan bahwa terberkatilah mereka seperti mereka menghargai anak mereka. Jadi jika kau mencintai orang tuamu, jika kau menghormati orang tuamu, jika kau baik dengan orang tuamu, kau menyerahkan kehendakmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kau menyerahkan kehendakmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hidup membiara dilarang dalam Islam. Nabi kita yang tercinta berkata, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, volume 7, kitab nikah, bab 3, hadis 4. Nabi berkata, orang muda yang berniat menikah, dia seharusnya menikah. Nabi berkata, siapapun yang tidak menikah bukanlah karena aku. Jadi jika kau menikah, kau menyerahkan kehendakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan dalam surat An-Nisa bab 4 ayat 19 bahwa perlakukan kepada istri dengan adil dan kebaikan walaupun kau tidak menyukainya. Quran mengatakan untuk mencintai dan baik kepada istrimu walau kau tidak menyukai mereka, dan untuk adil kepada mereka. Kau menyerahkan kehendakmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kau menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Quran mengatakan dalam surah Al-Isra bab 17 ayat 32, jangan kau melakukan perzinahan, karena bagi iblis kau membuka jalan baginya. Jadi untuk tidak melakukan sama sekali perzinahan, kau menyerahkan kehendakmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di Islam, kami memiliki sistem kesopanan, yang mana hal ini juga sama dengan Kristiani. Quran mengatakan dalam surah An-Nur bab 24 ayat 30 dikatakan bahwa mereka yang percaya bahwa ia seharusnya menundukkan pandangannya dan Tuhan adalah kesopanan, dan pria manapun melihat kepada wanita manapun dan memiliki pemikiran-pemikiran yang memalukan dalam pikirannya, ia seharusnya menundukkan pandangannya. Pesan yang sama diberikan dalam Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 28, di mana Yesus damai bersamanya telah dikatakan waktu yang lalu bahwa kau tidak seharusnya melakukan perzinahan, tetapi aku mengatakan padamu, siapa yang melihat kepada wanita yang hasrat kepadanya, maka ia telah berzina di hati. Sama seperti dikatakan dalam Quran, tundukkan pandanganmu, Yesus damai bersamanya mengatakan bahwa siapapun yang melihat wanita dengan hasrat kepadanya telah berzina di dalam hatinya. Berikutnya, dalam surah An-Nur bab 24 ayat 31 dikatakan, kepada wanita yang percaya, ia seharusnya menundukkan pandangannya dan Tuhan adalah kesopanan, dan untuk tidak memperlihatkan kecantikannya kecuali pada keluarganya, dan padanya akan dikenakan yang menutup dari kepala sampai dadanya, dan untuk tidak memperlihatkan kecantikannya kecuali di depan ayahnya, suaminya, putranya, dan daftar panjang pria dan pakaian yang tidak dibolehkan. Pada dasarnya ada 6 kriteria hijab diberikan dalam Quran, Sunnah, dan Hadis. Pertama adalah panjangnya yang berbeda untuk pria dan wanita. Untuk pria adalah dari pusar sampai ke lutut. Untuk wanita, seluruh tubuh seharusnya ditutupi. Bagian yang boleh terlihat adalah wajah dan tangan sampai ke pergelangan tangan. 5 kriteria sisanya adalah sama bagi pria dan wanita. Yang kedua adalah kain yang dipakai seharusnya renggang, tidak boleh ketat, tidak menunjukkan bentuk tubuh. Ketiga, kainnya tidak tembus pandang. Keempat, seharusnya tidak dijahit dengan mewah sehingga menarik perhatian lawan jenis. Kelima, seharusnya tidak menyerupai lawan jenis. Dan keenam, seharusnya tidak menyerupai pakaian penganut lain. Inilah kriteria dasar arahan dari hijab oleh Quran dan Hadis. Dan jika kau membaca Alkitab juga memiliki kriteria kesopanan yang mirip. Disebutkan dalam kitab Ulangan bab 22 ayat 5 bahwa wanita seharusnya tidak mengenakan pakaian yang menyerupai pria, dan sebaliknya pria juga seharusnya tidak menggunakan pakaian wanita, dan setiap yang melakukannya adalah kekejian kepada Tuhan, yang artinya mengenakan pakaian dari lawan jenis dilarang dalam Alkitab. Disebutkan dalam 1 Timotius bab 2
ayat 9, bahwa wanita seharusnya berpakaian dengan sopan dan sederhana. Mereka tidak boleh mengepang rambut mereka, tidak mengenakan emas atau mutiara, atau juga pakaian yang sangat mahal. Dan disebutkan dalam 1 Korintus bab 11 ayat 5-6 bahwa wanita yang bernubuat atau berdoa dengan tidak menutupi kepalanya, maka harus dicukur rambutnya. Alkitab dalam 1 Korintus bab 11 ayat 5-6 mengatakan bahwa wanita yang tidak menutupi kepalanya dan dia berdoa kepada Tuhan, maka rambutnya pun harus dicukur. Bayangkan, bahkan dalam Quran atau hadis tidak seketat Alkitab, dan Alkitab mengatakan bahwa rambutnya harus dicukur. Jadi, jika Kristiani adalah seorang yang mengikuti pengajaran Yesus, saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa kami adalah Muslim lebih Kristiani dari umat Kristiani itu sendiri. Dalam sunnah Islam, kami melakukan sunat. Tetapi pesan yang diberikan dalam Alkitab, jika kamu baca Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, bab 7, ayat 8, dikatakan kau harus disunat. Disebutkan dalam Injil Yohanes, bab 7, ayat 22, bahwa kau telah diberikan perjanjian untuk disunat. Disebutkan dalam Injil Lukas, bab 2, ayat 21, bahwa Yesus damai bersamanya, ia disunat pada hari ke-8. Jadi, jika Kristiani adalah seorang yang mengikuti pengajaran Yesus damai bersamanya, maka kami Muslim lebih Kristiani dari umat Kristiani itu sendiri. Muslim berarti seorang yang menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan yang kuasa. Jika Kristiani adalah seorang yang mengikuti pengajaran Yesus damai bersamanya, maka seperti yang telah disebutkan tadi, kami Muslim lebih Kristiani dari umat Kristiani itu sendiri. Dan seperti yang saya sebutkan di awal, disebutkan dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 30, Yesus damai bersamanya berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan yang kuasa. Dan siapapun yang mengatakan bahwa bukan kehendakku, kehendak Tuhan yang kuasa, orang itu adalah Muslim. Dan Yesus Kristus damai bersamanya adalah seorang praktisi Muslim yang sangat baik. Saya ingin mengakhiri pembicaraan saya dengan mengutip kebenaran Quran dari surah Al-Maidah bab 5 ayat 82, di mana dikatakan di antara kitab suci yang paling dekat dengan umat Muslim adalah mereka yang mengatakan bahwa kami adalah Kristiani. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Dr. Zakir Naik yang tercinta. Saya ingin meminta Dr. Muhammad Naik untuk melanjutkan panggung menjawab pertanyaan. Silakan. Jazakallah. Semoga Tuhan menghadiahi Anda untuk perhatian Anda yang penuh dan ketertarikan yang sangat untuk pembicaraan hari ini. Sekarang kita akan mengadakan yang diharapkan lebih menarik dalam dialog dan interaksi, sebuah pemeriksaan silang dari sang pembicara yang ia katakan dalam sesi tanya jawab. Untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dalam waktu terbatas yang kita miliki hari ini, kami ingin meminta kalian dengan baik mengamati peraturan berikut ini. Pertanyaan Anda kepada pembicara sebaiknya mengenai topik itu sendiri. Kesamaan antara Islam dan Kristiani. Pertanyaan Anda sebaiknya singkat dan langsung pada intinya. Lebih baik dalam 1 atau 2 kalimat singkat. Anda dapat bertanya hanya 1 pertanyaan sekali waktu. Untuk pertanyaan kedua, Anda diminta dengan baik untuk kembali pada antrian untuk giliran Anda kembali. Penyelenggara memiliki 4 mikrofon diletakkan di aula untuk pertanyaan Anda. 1 di sebelah kanan, yaitu di sebelah kiri Anda, di depan untuk para wanita. Dan ketiga lainnya adalah untuk para pria di sebelah kiri saya dan lorong tengah. Anda diminta dengan baik untuk mengantri di mikrofon untuk
pembukaan sesi tanya jawab. Jika Anda ingin bertanya kepada pembicara, pilihan pertama untuk pertanyaan akan ditawarkan kepada tamu khusus kita yang adalah non-muslim, sehingga kita memberikan kesempatan lebih untuk menekan keraguan di mana kita memiliki pelajar perbandingan agama seperti di hadapan kita hari ini. Bolehkah saya meminta relawan dengan baik melihat apakah penanya berbicara pada mic sebaiknya 2-5 inci jaraknya sehingga kita dapat mendengar pertanyaan dengan jelas. Dan terakhir, dapatkah saya meminta Anda dengan baik menyebutkan nama dan pekerjaan Anda sehingga pembicara dapat menjawab dengan tata krama. Penanya siap dengan mikrofon. Dr. Zakir akan berada di mikrofon ini. Saya akan memimpin acara sebagai koordinator dan pembawa acara sesi ini dari tempat duduk sebelah kiri, dan sambil saya mengambil tempat duduk saya dan penanya sedang bersiap, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Penghargaan Internasional Quran Suci Dubai dan komitenya, terutama juga pada aktivis berwenang Saudara Arif Julfar untuk usaha mereka yang luar biasa mengadakan program yang hebat seperti yang berlangsung di hadapan kita. Dapatkah kita mendapat pertanyaan pertama sebagaimana kita membuka ruang untuk Anda menanyakan pertanyaan kepada Dr. Zakir, dan untuk dia merespon Anda. Dapatkah saya meminta kepada yang non-muslim dipilih pertama kali, dan mungkin dimulai dari yang wanita terlebih dahulu di mikrofon, kemudian kita putar searah jarum jam, dan pertanyaan kedua di mic yang itu, ketiga di lorong tengah ini, keempat, dan seterusnya secara memutar. Dan sebagai pilihan kedua, setelah pertanyaan di mic selesai, kami ingin memberikan kesempatan untuk pertanyaan di kertas, tetapi tentunya yang terberani harus diberikan pilihan pertama, dan kemudian kedua akan diberikan pada pertanyaan di kertas untuk mereka yang memilih tidak ke depan mic. Ada pertanyaan dari yang wanita? Sebaiknya non-muslim. Dapatkah Anda menyebutkan nama dan profesi Anda sebelum mengajukan pertanyaan? Dalam pertanyaannya ditanyakan perbedaan dalam Islam dan Kristiani berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Yesus damai bersamanya. Seperti saya memang sebutkan sedikit di pembicaraan saya bahwa dalam Islam, Quran menyebutkan dalam surah An-Nisa bab 4 ayat 158 bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menaikkan Yesus damai bersamanya hidup-hidup. Jadi kami percaya bahwa Yesus damai bersamanya, ia tidak meninggal, ia dinaikkan hidup-hidup. Sama jika kamu membaca Alkitab. Saya telah memberikan pembicaraan dan berdebat bahwa apakah Yesus benar-benar disalibkan, dan kami percaya bahwa Yesus damai bersamanya tidak disalibkan. Bahkan dari Alkitab saya dapat membuktikan itu, tetapi membutuhkan waktu. Selanjutnya kami percaya bahwa Alkitab tidak menyebutkan bahwa Yesus damai bersamanya mati disalibkan. Tetapi ada perbedaan dari pembacaan Kristiani yang umum. Mereka mengatakan bahwa Yesus damai bersamanya disalibkan. Untuk itu kalian dapat melihat perdebatan saya apakah Kristus disalibkan. Mengenai kedatangan kedua, kami umat muslim percaya bahwa Yesus damai bersamanya akan datang kembali ke muka bumi ini, yang mana juga dipercaya oleh umat Kristiani. Kami percaya ia akan datang lagi. Alasan kami percaya bahwa Yesus Kristus damai bersamanya dinaikkan hidup-hidup karena ia adalah satu-satunya nabi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang diikuti sepenuhnya disalahpahami bahwa ia mengklaim ketuhanan. Ia hanya pembawa pesan. Untuk disebut mengikuti keseluruhan, terdapat kesalahpahaman bahwa Yesus damai bersamanya mengklaim ketuhanan. Maka ada alasan Tuhan yang Maha Kuasa menaikkan ia hidup-hidup, dan pada kedatangan kedua disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah bab 5 ayat 116. Ia akan bercerita, pada Tuhan yang kuasa kau menjadi saksiku. Aku tidak pernah mengatakan pada mereka untuk menyembahku, tapi aku berkata, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum. Tuhanmu dan Tuhanku. Yang sama disebutkan jika kau membaca Injil, disebutkan dalam Injil, ketika kedatangan kedua, Yesus damai bersamanya. Banyak orang mengatakan, oh Tuhan, kami tahu yang melakukan keajaiban dan mukjizat dalam namanya. Jadi Yesus damai bersamanya akan mengatakan, bahkan penyamaan apapun tidak akan memudahkan orang untuk pergi dari sini. Aku bahkan tak mengenalmu. Jadi Yesus damai bersamanya pada kedatangan keduanya, ia akan datang untuk bersaksi. Ia adalah Nabi Tuhan yang kuasa. Semoga itu menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Untuk penanya dari non-muslim, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk bertanya apapun.
silakan merasa bebas untuk bertanya pertanyaan. Bahkan jika itu kritik, saya dapat menerimanya. Saya masih muda. Saya muda, saya dapat menerimanya. Bahkan jika itu pertanyaan yang menentang Islam, keraguan apapun yang kau miliki, inilah kesempatannya. Silakan merasa bebas. Anda jarang mendapat kesempatan seperti ini. Kami sangat menyambut pertanyaan apapun dari yang non-muslim, bahkan jika pertanyaan di luar topik atau apapun. Jadi jika ada pertanyaan berkaitan dengan kesamaan antara Islam dan Kristiani, atau pertanyaan lain tentang Islam, inilah kesempatannya. Silakan merasa bebas. Anda disambut dengan baik bertanya pertanyaan apapun tentang Islam dan perbandingan agama. Ya saudara, nama dan profesimu? Nama saya Jack Evanstein. Saya seorang insinyur. Dari awal pembicaraan Anda menyebutkan bahwa salah satu alasan kau harus ke Mekah dalam hidupmu karena di sanalah tempat pertama Allah disembah. Tapi kita tahu bahwa Allah disembah jauh sebelum Adam, Nuh, dan Musa, dan banyak nabi-nabi lain yang menyembah Allah. Itu bukan di Mekah. Jadi, jelaskan kepada saya dan klarifikasi apakah Mekah tempat pertama Allah disembah sebelumnya. Terberkatilah pertanyaan tersebut. Disebutkan dalam Alkitab dan juga di Quran. Alkitab mengatakan terberkatilah mereka yang berkunjung ke lembah Baka yaitu Mekah. Dan Quran mengatakan dalam surat Al-Imran bab 3 ayat 96 bahwa Allah pertama disembah adalah di Mekah. Tetapi pertanyaannya adalah di mana nabi lain yang datang sebelum Muhammad damai bersamanya? Kalian tahu? Musa, Yesus, Ibrahim, Adam, damai beserta mereka. Jadi bagaimana Mekah jadi tempat yang pertama? Saudara, Nabi Muhammad damai bersamanya, ia bukan nabi yang pertama. Ia adalah nabi yang terakhir dan final, dan Mekah ada di sana jauh sebelumnya. Di sana tidak menjadi tempat suci setelah Nabi Muhammad damai bersamanya lahir, ada jauh sebelumnya. Mekah adalah tempat pertama untuk menyembah jauh sebelumnya. Disebutkan dalam Quran bahwa Ibrahim damai bersamanya, ia membangun ulang bersama anaknya Ismail. Ia membangun ulang Ka'bah, dan hadis menyebutkan bahwa sudah ada semenjak Adam damai bersamanya. Jadi itu menurun. Eranya berada di sana sebelum Quran mengatakan tempat pertama penyembahan Allah adalah Mekah. Dan nantinya ketika Khalifah menuju Masjid Aqsa, barulah kemudian dibawa ke Mekah. Tetapi bahwa tempat lebih awal penyembahan adalah Mekah. Kembali ke Mekah. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Adakah non-muslim lainnya yang ingin bertanya? Silakan untuk bicara. Iya saudaraku. Nama saya Rahul Hadiah. Profesi saya seorang insinyur. Saya ada pertanyaan yang sudah berada di pikiran saya cukup lama. Quran suci mengatakan tidak ada pemaksaan dalam agama. Itu poin pertama. Dan poin kedua adalah hukuman untuk muslim yang ingin keluar dari Islam. Tuhan melarang adalah hukuman mati. Menurut saya, ini menandakan bayangan pemaksaan dalam pikiran bahwa ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada saya. Sebab itulah saya tidak dapat melakukannya. Dan ini saya hanya butuh klarifikasi. Saya yakin ada klarifikasi untuk poin ini. Pertanyaan yang bagus. Kita berikan ajaran pertama dalam Al-Quran dari surah Al-Baqarah bab 2 ayat 256. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan agama. Itu adalah bagian dari maksudnya bahwa kita tidak dapat memaksa siapapun memaksa dengan atau dengan senjata. Pertanyaan berikutnya adalah muslim manapun meninggalkan agamanya dan menjadi non-muslim akan menjadi murtad, maka hukumannya adalah kematian. Jadi apakah ini semacam pemaksaan? Sebelum saya memberikan jawaban, saya ingin menyebutkan bahwa setiap negara memiliki hukumnya masing-masing, yaitu aturan dan perundangan. Dan kebanyakan negara, salah satu hukuman terberatnya adalah pengkhianatan. Misalnya, jika seorang bekerja di ketentaraan dan ia membocorkan hal penting negara atau poin dan informasi yang vital kepada musuh, disebut juga pengkhianatan. Kebanyakan negara, jika seorang melakukan pengkhianatan, menjual cetak biru dan dokumen penting negara kepada musuh, banyak dari negara ini menghukum mati, banyak dari negara ini memenjarakan seumur hidup. Jadi sekarang jika saya mengatakan bahwa negara macam apakah ini dan di mana yang memaksa negara untuk melakukan hal tertentu, apakah yang salah? Jadi di sini, jika seorang muslim menjadi non-muslim hanya dalam hukum negara Islam, jika muslim itu yang menjadi murtad dan selayaknya memperoleh perilaku buruk, disitulah diletakkannya hukuman mati.
Misalnya di sekolah, jika saya menunjuk guru matematika, ia mengajar 2+2=4, kemudian besoknya dia mengajar 2+2=5. Jadi apa yang saya dapatkan di sekolah saya? Cara yang sama, hukuman untuk murtad dalam negara Islam adalah kematian. Ini tidak akan disebut sebagai pemaksaan. Ini akan dikatakan seseorang yang telah tersesat menjauh dari kebenaran menuju yang salah. Tetapi sejauh membuat seorang masuk Islam, tidak ada muslim dapat memaksakan non-muslim manapun untuk menerima Islam. Di bawah ujung pedang, di bawah senjata api, yang harusnya kita lakukan, kita harus menyampaikan pesan. Jika Anda suka, Anda menerimanya. Jika Anda tidak suka, tidak masalah. Tugas saya adalah menyampaikan pesan. Disebutkan dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah, bab 88, ayat 21. فذكر إنما أنت مذكر. Tugas kita adalah mengirimkan pesan. Kita harus mengirimkan pesan dalam cara yang terbaik. Dengan hikmah, begitulah. Dengan khutbah yang terindah. Apakah manusia lain non-muslim menerima atau tidak dalam kendali kita? Kita tidak dapat memaksakan siapapun menerima Islam di bawah ujung pedang. Tetapi Anda membicarakan kasus yang berbeda dalam hukum negara Islam. Seperti contoh sebelumnya, seorang yang bekerja di kendaraan, ia menjual rahasia negara, maka hukumannya adalah mati. Semoga itu menjawab pertanyaan Anda. Ya, terima kasih. Dan dapatkah penonton diingatkan lagi bahwa non-muslim akan diberikan pilihan pertama sedemikian rupa sehingga walaupun pertanyaan mereka keluar dari topik tetapi berhubungan dengan pelajaran perbandingan agama dari Dr. Zakir Naik, dan berhubungan dengan kebutuhan saat ini kami ingin perbolehkan pertanyaan itu juga dari non-muslim. Silakan saudariku. Pertanyaannya, apakah Islam menyebarkan tindakan pengampunan? Tentu saja ya. Dan setiap bab, setiap surah dari kemuliaan Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaan yang berat, bahwa jika Islam menyebarkan tindakan pengampunan, mengapa memperbolehkan pembunuhan? Itu pertanyaan yang bagus. Jika Anda menganalisa pertanyaan ini dalam Quran, surat Al-Baqarah bab 2 ayat 178, hukuman berat juga hukuman mati berdasarkan qisas. Dan Allah juga mengatakan dalam Quran Surat Al-Maidah bab 5 ayat 32, jika seorang membunuh manusia lainnya, baik muslim atau non-muslim, kecuali jika untuk pembunuhan atau menciptakan kekacauan di dunia, adalah bagaikan yang membunuh semua kemanusiaan. Jadi aturan umumnya, jika manusia manapun membunuh manusia manapun, bagaikan yang membunuh semua kemanusiaan, kecuali dalam dua keadaan, kecuali pembunuhan sengaja atau membuat kerusakan di dunia. Sekarang ada dua pengecualian di mana Islam membolehkan kita dapat membunuh manusia manapun. Nomor satu adalah jika seorang telah melakukan pembunuhan sengaja, yang mana termasuk dalam pertanyaan mengenai pembunuhan. Nomor dua, jika mereka menciptakan kerusakan, korupsi di dunia ini. Sekali lagi, ini bukan merupakan pemaksaan. Jika seseorang membunuh seseorang, bukanlah pemaksaan untuk dibunuh. Islam juga mengatakan adanya keluarga orang yang dibunuh. Jika mereka mengambil darah dan mereka memaafkan si pembunuh, orang tersebut masih dapat dimaafkan. Tapi, dalam keadaan normal, misalkan jika ia memang membunuh seseorang dan jika saya menginginkannya, kematian atas itu. Dikarenakan hal itu lagi hukumannya adalah kematian. Seperti halnya saya sebutkan sebelumnya dalam Alkitab, mata untuk mata, gigi untuk gigi, terus berlanjut. Kita semua akhirnya menyadari bahwa misalkan manusia yang membunuh orang lain, manusia yang tidak bersalah, jika saya tidak membunuh dia akan terus membunuh manusia lainnya. Jadi hukum itu tidak hanya dalam Islam, adalah hukum sebagian besar negara. Jika pembunuhan disengaja dilakukan, jika seorang membunuh secara sengaja, di banyak negara kau akan dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Bahkan dalam Islam, jika ia membunuh seseorang, jika dibutuhkan, dia dapat dibunuh. Tetapi keluarga yang terbunuh bahkan dapat memaafkan orang itu jika mereka mau. Jika mereka mau, mereka dapat memaafkan si pembunuh. Tapi jika mereka ingin dia dihukum mati, maka ia akan dihukum mati. Dan kasus kedua di mana seseorang dapat dibunuh jika ia melakukan korupsi di dunia. Contohnya, jika seseorang melakukan pemerkosaan. Sekarang, kita bicarakan korupsi di dunia ini. Dalam kasus ini, orang itu seharusnya dihukum mati. Karena dosanya begitu mengerikan, merupakan tindak kriminal yang besar sampai tidak ada hukuman yang lebih jauh dari hukuman mati. Dan jika saya menanyakan ini pada non-muslim, bahwa Tuhan melarang, jika seseorang telah memperkosa dan kau menjadi hakimnya, dan si pemerkosa di hadapanmu, hukuman apa yang kau berikan padanya? Dan ratusan orang non-muslim mereka mengatakan pada saya bahwa mereka akan menghukum mati. Yang lebih berbahaya, mereka akan membakarnya sampai mati. Jadi kenapa standar ganda? Di Amerika, yang kebetulan merupakan satu negara termaju,
Menurut data FBI, di tahun 1990, setiap hari rata-rata 1.756 kasus pemerkosaan terjadi. Menurut data tahun 1996, melalui Departemen Kehakiman, setiap hari 2.730 kasus pemerkosaan terjadi. 1990, 1756. 1996, 2730 mungkin orang Amerika semakin berani. Artinya setiap 32 detik, satu pemerkosa muncul di Amerika. Kita di ruangan ini sudah selama 3 jam. Sudah ada lebih dari 300 pemerkosa muncul di Amerika. Islam memiliki sistem mengenai hijab yang saya bahas. Pria seharusnya merendahkan pandangannya, begitu juga dengan wanita harus mengenakan hijab. Apabila tetap terjadi pemerkosaan, hukum yang bicara. Bahkan Amerika menjatuhkan 7 tahun penjara untuk pemerkosa. Tapi mengapa dibebaskan? Jadi ketika saya bertanya kepada non-muslim hukuman apa yang diberikan, ratusan orang menyatakan menghukum mati mereka. Ada seorang wakil rakyat Amerika yang pintar. Ia mengatakan pada saya, Saudara Zakir, pertama saya akan memberikan padamu 5 tahun penjara. Saya katakan padanya, tahukah kamu saat ini di Amerika, dari pemerkosa itu, setelah keluar dari penjara dan mereka bebas, lebih dari 95% melakukannya lagi. Jika keluargamu ingin diperkosa lagi, silakan saja, aku tidak mau. Jika begitu kasusnya, maka dari awal seharusnya dihukum mati. Jadi di kasus seperti ini, di mana pemerkosaan dan sebagainya, Islam mengizinkan hukuman mati diberikan. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Ya saudaraku, silakan. Assalamualaikum, nama saya Rafin Kumar. Dan program komputer ialah profesi saya. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih untuk menyampaikan kuliah yang indah. Pertanyaan saya adalah, dari kuliah presentasi Anda, sangat jelas bahwa apapun kebenaran dalam Islam juga dikatakan dalam Kristiani. Jadi, kenapa tidak seorang Muslim atau seorang Kristiani bersama-sama dan mengambil tindak-tindak kebaikan dan mengikutinya? Pertanyaan yang bagus dan sangat penting, dan kesempatan bagi saya mengklarifikasi pembicaraan saya juga. Itu pertanyaan yang bagus. Jika semua sebaik yang saya bicarakan tentang kesamaan dalam Islam dan Kristiani, segalanya akan bagus. Kebaikan agama, itu yang aku lakukan. Saya mengambil kebaikan Kristiani dalam Alkitab. Saya memberikan pembicaraan yang lebih panjang, perbedaan Islam dan Kristen. Mereka melakukannya. Ada banyak hal yang tidak disetujui dalam Alkitab. Banyak hal di mana tidak menganggap semua Alkitab sebagai kata-kata Tuhan. Kita percaya dalam Injil yang diungkapkan kepada Yesus damai bersamanya. Tetapi Alkitab yang sekarang adalah bentuk yang terkorupsi dari wahyu yang asli yang diberikan pada Yesus damai bersamanya. Alkitab ini, jika kita analisa, memiliki ratusan kontradiksi, memiliki ratusan ketidaksesuaian, memiliki banyak tanda pembeda. Ketika saya berdebat dengan Dr. William Campbell tentang Alkitab dan ilmu pengetahuan dan menunjuk tanda pembeda. Tanda pembeda ini, kontradiksi ini, dapat semuanya ditujukan pada Tuhan. Mereka memberi pornografi dalam Alkitab. Anda suruh saya membacanya, meski dibayar 1 juta, saya tidak akan membacanya di depan publik. Pornografi. Seperti dalam bab 23, saya tidak mengutip referensinya, karena saya tidak dapat membacanya. Tidak bisa. Islam tidak membolehkan saya. Jadi apa yang saya lakukan saudara? Saya telah mengikuti arahan dari Quran surah Al-Imran bab 3 ayat 64 yang mengatakan, Ta'ala kalimatis sawat baina bainakum. Marilah bersepakat antara saya dan kamu. Setidaknya apa yang umum kita setuju untuk diikuti. Apa yang tidak umum kita bicarakan nanti. Jadi ketika kita berdialog, saya tidak setuju dengan dialog yang bertempat di berbagai bagian di dunia. Ada seorang Kristian yang datang dan mengatakan semua agama itu baik, Islam itu baik, Kristen itu baik, Hindu itu baik. Kemudian orang Hindu datang mengatakan Islam itu baik, Kristen itu baik, Hindu itu baik. Lalu seorang Muslim datang mengatakan Islam itu baik, Kristen itu baik, Hindu itu baik. Ketika saya bertanya, akankah pendeta Kristiani menyerahkan agamanya dan menerima Islam jika keduanya sama saja? Jawabannya tidak. Akankah seorang Hindu menjadi Kristen? Jawabannya tidak. Akankah seorang Muslim menyerahkan agamanya dan menjadi seorang Hindu? Jawabannya tidak. Ini hanyalah omong kosong saja. Yang telah saya lakukan, saya bertanya kepada orang lain, setidaknya mereka setuju bahwa satu tulisan di dunia adalah 100% kata-kata Tuhan. Itu tidaklah masalah. Hindu tidak masalah. Saya tidak keberatan menerima tulisan Weda menjadi kata-kata Tuhan 100% benar. Kristiani akan berkata, saya tidak masalah. Saya tidak keberatan menerima Alkitab menjadi firman Tuhan. Yang Muslim juga begitu. Saya tidak masalah. Saya sudah menerima Quran sebagai firman Tuhan. Sekarang, keluarkan faktor umum dalam semua tulisan